Pernah nggak sih ngerasa capek banget sama hiruk-pikuk dunia yang kayaknya nggak ada hentinya? Kangen gitu sama momen yang bener-bener tenang buat nyambung lagi sama diri sendiri. Nah hari ini kita bakal ngobrolin soal praktik spiritual kuno yang nawarin persis hal itu, namanya i'tikaf. Dan kita bakal bedah tuntas pakai panduan yang super detail. Ini pertanyaan yang bikin penasaran ya kan? Bayangin deh, ada satu amalan ibadah yang saking dalamnya butuh sampai 50 pembahasan khusus buat ngejelasin semua manfaatnya. Kira-kira apa ya itu? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, biar pembahasannya runut, kita akan jalan lewat 5 topik utama. Pertama, kita lihat dulu panduannya. Terus, kita coba pahami apa sih maksudnya mengasingkan diri secara spiritual ini. Lanjut, kita kupas tujuannya, terus kapan dan di mana iktikaf ini dilakuin. Nah, yang terakhir, dan ini penting banget buat kita sekarang, kita bakal bahas kenapa diskonek sejenak dari dunia itu bisa jadi sesuatu yang sangat berharga. Oke, kita mulai ya. Biar kita benar-benar ngerti i'tikaf itu apa, kita intip dulu sumber yang jadi inspirasi pembahasan kita kali ini. Nah, ini dia sumbernya, 50 pembahasan dan faedah seputar i'tikaf. Dari judulnya aja udah kebayang kan? Ini bukan cuma ritual biasa. Ini adalah sebuah praktik yang maknanya berlapis-lapis, saking dalamnya sampai perlu dibahas dari puluhan sisi. Jadi, setelah kita tahu kalau pembahasannya sedalam ini, pertanyaan paling mendasarnya adalah, sebetulnya apa sih i'tikaf itu? Yuk kita langsung masuk ke definisinya. Kalau disederhanain, iktikaf itu kayak retret spiritual dalam Islam. Jadi, kita sengaja menyendiri buat fokus ibadah. Ada dua hal penting yang jadi kuncinya. Pertama, tempatnya harus di masjid. Kedua, ada jangka waktu tertentu. Prakteknya sendiri bisa kita pecah jadi 3 inti. Yang pertama, secara fisik, kita tinggal di masjid, mengasingkan diri di sana. Yang kedua, secara mental, semua fokus kita itu cuma buat ibadah, nggak mikirin yang lain. Dan yang ketiga, kita sadar penuh buat ngelepasin semua urusan duniawi yang bisa ganggu. Oke, kita udah tahu iktikaf itu apa. Sekarang, kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam lagi. Kenapa? Maksudnya, apa sih yang bikin orang mau ngelakuin ibadah yang seintens dan sefokus ini? Semuanya itu dimulai dari satu niat. Satu niat yang sederhana, tapi kuat banget. Yaitu niat buat sejenak mundur dulu lah. Mundur dari semua kebisingan, semua kesibukan hidup yang rasanya kayak nggak ada tombol pause-nya. Tujuannya apa? Buat nemuin satu ruang yang hening. Tempat di mana kita bisa benar-benar refleksi, berdoa, tanpa ada satupun gangguan. Dan akhirnya di puncaknya, semua itu muaranya ke satu tujuan utama. Buat memperdalam lagi, memperkuat lagi hubungan spiritual kita sama Tuhan. Nah, itulah inti dari iktikaf. Nah, namanya juga retret spiritual, pastikan butuh tempat dan waktu yang pas. Jadi, pertanyaannya, di mana dan kapan iktikaf ini biasanya dilakuin? Soal tempat, ini kuncinya. I'tikaf itu harus dan wajib dilakuin di masjid. Jadi ini bukan semacam retret yang bisa kita lakuin di rumah atau di villa gitu ya, tapi ini ibadah yang pusatnya ada di jantung spiritual komunitas. Terus soal waktu. Nah, i'tikaf ini punya hubungan yang dekat banget, spesial banget sama bulan suci Ramadan. Dan kalau mau lebih spesifik lagi, waktu yang paling afdol, paling utama buat i'tikaf itu adalah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena periode ini diyakini penuh berkah dan keistimewaan. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir. Coba deh, kita renungin. Apa sih nilai dari i'tikaf ini? Di zaman kita yang serba terhubung ini, kenapa ya praktek diskonek sejenak kayak gini jadi relevan? Bahkan mungkin penting banget. Jadi, kalau kita simpulkan, i'tikaf itu pada dasarnya adalah sebuah undangan, sebuah ajakan buat kita rehat sejenak, melakukan retret spiritual. Ini adalah bentuk pengabdian di mana kita sengaja lock off dari dunia, biar kita bisa lock in dan punya koneksi yang jauh lebih dalam sama Tuhan. Sebelum kita tutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Di dunia yang kayaknya nggak pernah bisa lock off ini, kira-kira apa sih kekuatan sesungguhnya dari sebuah retret spiritual? Mungkin ya, jawabannya justru ada di dalam hening itu sendiri. Terima kasih sudah menyimak.